Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, ucap syukur Tuhan kepada Engkau pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, datang bersama-sama, berkumpul bersama-sama, memuji menyembah bersama-sama Tuhan. Ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan seandainya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh menangkap firman-Mu, percaya firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Bapa. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, coba mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang taburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kita yang berkehendak. Amin. Sembah Tuhan. Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu. Mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 21. Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayatnya ke-21. Baik, jika sudah mendapatkan semuanya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Sebentar, kita angkat Alkitab kita. Katakan sesudah saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan Yesus sekarang ini juga. Amin. Siang dulu Tuhan, kita membaca berganti-gantian. Saya akan memulai dengan ayat 16, ayat genap, dan Bapak Ibu saudara Tuhan, ayat 17, ayat ganjil, dan seterusnya sampai 21. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Katakan amin. Di nama Tuhan, kita dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat Yesus kembali datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan ia membaca Alkitab. Ya, singkat untuk mengatakan ia membaca Alkitab. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik dan kabar pembebasan yang seperti Tuhan kita lakukan. Di sini kita melihat sebuah pelayanan yang dimulai dengan kuasa Roh Kudus. Misi Tuhan Yesus bahwa tanpa Roh Kudus, tanpa pengurapan, dia belum memulai pelayanannya. Tetapi ketika dia diurapi, maka di sini kita melihat pelayanannya memulai dalam pelayanannya. Bahwa firman Tuhan mengatakan di sini ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku.
Di sini kita melihat Tuhan Yesus menyatakan bahwa roh Tuhan ada padanya dan roh Tuhan telah mengurapinya. Dan kita melihat pelayanan itu harus disertai dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus itu kita menjadi orang Kristen yang hanya rutinitas, yang kosong. Tanpa Roh Kudus itu kita hanya mengandalkan kekuatan manusia. Dan tanpa Roh Kudus itu kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membuat apa? Menggerakkan hati kita itu dengan kasih. Dan Roh Kudus itu akan berdampak, akan mengubah hati orang untuk melihat apa? Untuk melihat kebenaran Allah. Dan kuasa Roh Kudus itu yang akan menolong kita dalam keterbatasan kita. Di sini firman Tuhan mengatakan dalam ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Di sini kita melihat bahwa untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang-orang miskin di sini bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara miskin, secara rohani. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan di sini kuasa Roh Kudus juga, yaitu membebaskan orang yang terikat dengan dosa, yang terikat dengan ketakutan, yang terikat dengan kesedihan masa lalu. Jadi kabar baik pada hari ini, yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan melepaskan kita, membebaskan kita dari semua masalah persoalan pergumulan kita. Karena firman Tuhan sungguh-sungguh berkuasa melepaskan kita. Dan penglihatan bagi orang-orang buta di sini, baik buta secara jasmani, baik secara rohani, bahwa kuasa Roh Kudus itu akan membuka mata kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan inilah yang patut kita contohi, yaitu kita harus terus dekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama yaitu tadi firman Tuhan mengatakan dalam ayat 16, Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat dan berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi kita harus lebih banyak lagi membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, supaya kita tahu kehendak Tuhan dan kemauan daripada kuasa Roh Kudus. Bukan lagi kemauan manusia, kehendak manusia, tetapi kehendak Roh Kudus itulah, kuasa Tuhan itulah yang menuntun kita, memimpin kita, sehingga kita bisa menjadi berdampak untuk kerajaan Allah. Pelayanan itu bukan hanya di mimbar saja, bukan khotbah saja, tetapi pelayanan itu harus berdampak. Mungkin dalam keluarga. Dalam keluarga itu kita sebagai orang percaya itu harus menjadi terang. Dan dalam pekerjaan itu kita harus menjadi teladan
bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Dan dalam gereja, ya, kita melayani Tuhan dengan tulus. Dan dalam masyarakat, ya, kita harus hidup, ya, menjadi contoh, dan juga orang bisa melihat bagaimana kita sebagai orang percaya, hidup kita itu, ya, ada keadilan Allah. Bapak Ibu Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Ya, firman Tuhan ini memang luar biasa memberkati kita, dan puji nama Tuhan. Dan banyak sekali kita melihat orang-orang tertolong, diberkati Tuhan oleh karena pertolongan dari Roh Kudus. Begitu banyak masalah persoalan dalam pergumulan, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan suami istri, baik dalam pekerjaan, baik apapun itu. Tetapi ketika nama Tuhan diberitakan, ketika firman Tuhan diseringkan, ketika kebenaran diceritakan, di situ ada pembebasan, di situ ada lepasan, di situ ada kelegaan, membuat orang yang tadinya punya masa persoalan itu merasakan ada sukacita dan sejahtera, dan mereka tidak takut lagi. Karena apa? Firman Tuhan yang kita dengarkan adalah kabar baik. Amin. Ya, jadi kalau bahasa kami itu hokesiosek. Ya, hokesiosek. Jadi yang dia hokesiosek. Nang si jimoy, nang jimwahi. Ya, bukan nang dia hokesiosek, tapi nang sin masih bersong. Bukan ya. Pasti na sim jin huahi jin liang,因为什么呢？因为有好的消息nanti ada. Ya. Jadi kalau ada kabar baik yang kita dengar itu, nggak mungkin hati kita itu masih, ya, sedih atau banyak masa persoalan. Tetapi ketika kita mendengarkan kabar baik, maka hati kita akan penuh dengan sukacita. Amin. Ya, hati kita akan bergirang karena apa? Kabar baik yang kita dengarkan. Ya. Jadi firman Tuhan adalah kabar baik. Ya. Baik itu bersifat secara teguran, baik itu sifat secara berkat, semuanya adalah kabar baik. Amin. Ya, jadi jangan hanya mau yang baiknya saja, ya, yang janji-janji berkat saja kita terima. Tetapi ketika kena teguran, kayaknya nggak cocok deh saya di gereja ini. Ya. Katanya terlalu keras nih ajaran hamba Tuhan ini. Perkataan hamba Tuhan terlalu keras nih. Maka berbondong-bondonglah orang lari pergi daripada gereja ini. Ini terjadi di zaman Tuhan Yesus. Kalau kita baca, ya, dalam Yohanes 6 dan 66 itu, banyak murid Yesus meninggalkan Yesus karena apa? Mengatakan pengajaran Tuhan itu terlalu keras. Omongan Yesus terlalu keras. Jadi bahwa Tuhan, kalau kita mau terima kabar baik, perkataan keras itu adalah menyadarkan kita, adalah mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi lagi kebodohan kita. Ya, kita tidak mengulangi kebodohan kita yang kita lakukan karena selama ini kita tidak tahu kebenaran, tidak ada yang menegur kita, tidak ada yang menasihat kita. Tetapi setelah kita mendengarkan kabar baik, kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus terima. Kita harus terima. Kita harus simpan dalam hati kita. Ya, jadi kalau firman Tuhan itu adalah kabar baik, maka kita harus mau menerima semuanya. Baik yang tidak baik, baik yang baik, semuanya itu kita terima. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah kabar baik. Ya, jadi ketika kita tegur, ya, maka kita sadar bahwa pasti ada sesuatu yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan tersinggung, jangan kecewa. Karena apa? Tersinggung dan kecewa itu hanya membawa kepahitan, hanya membawa luka di hati kita, di batin kita, membuat kita tidak bisa sukacita, membuat kita tidak bisa mengalami pembebasan dan kelepasan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, izinkanlah firman Tuhan, izinkanlah kuasa Tuhan, izinkanlah Roh Kudus menyadarkan kita
memberikan kita kebebasan, memberikan kita kelepasan. Bapak Ibu Tuhan, dulu saya seorang mekanik. Ya, jadi kalau datang motor ya kan, saya cek dulu motornya. Katanya kalau bawa itu motornya ban depan itu goyang-goyang katanya. Dan setelah saya cek ternyata bearingnya, ya, bearing roda depannya itu sudah haus sehingga banyak itu goyang. Dan saya mengatakan kepada konsumen saya pada saat itu, saya bilang ini bearingnya rusak, harus diganti dengan harga sekian. Katanya oke, diganti. Dan setelah diganti itu maka dipakai motornya itu tidak goyang lagi karena bearingnya sudah kita ganti. Tetapi ada beberapa orang juga ketika kita katakan ini bearingnya rusak, dia tidak percaya, ya, ini mekanik ini mungkin mau akalin saya katanya, kan? Bukannya di setel saja, masa suruh ganti ini ganti itu, katanya seperti itu, ya. Jadi ketika dia berpikiran seperti itu, ya, mengatakan mungkin mekanik ini tidak benar dan dia tidak mau mengganti bearingnya, kira-kira motornya itu di setel-setel, dipakai lagi, kira-kira goyang nggak motornya itu? Pasti goyang lagi, ya kan? Karena mekanik sudah kasih tahu tapi tidak mau dengar, tidak mau mengganti ondernya, ya, tidak mau ganti bearingnya, dan dipakai, ya. Mekanik itu nggak apa-apa, tetapi yang pakai motornya tetap sengsara. Karena apa? Dia membawa motor itu yang goyang. Ya, gimana sih bawa motor yang goyang itu? Kalau bawa pelan oke lah. Kalau bawa laju di mana? Ya. Bahasa seberang itu mengatakan apa? Terbabet. Ya, bisa terbabet. Ya. Bisa terbalik, bisa jatuh. Seperti itu, ya. Jadi harus ada diganti, yaitu bearingnya. Ya, mungkin banyak hal di dalam motor itu, ya, yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu, ya. Tetapi saya memberi perumpamaan ini, yaitu ketika Tuhan mengatakan kita harus tinggalkan, ya, cara hidup kita yang lama, kita ubah cara pikir kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mengatakan, Tuhan, terlalu keras Tuhan perkataanmu Tuhan, Tuhan tak mau Tuhan, ya, maka kita tidak akan pernah mengalami kehidupan yang baru. Kita tidak akan mengalami sukacita, kita tidak akan mengalami kelepasan. Karena apa? Kita masih mau tetap hidup seperti lama. Kita masih mau hidup terikat dengan dosa, ya, dengan ketakutan, dengan luka masa lalu kita. Mari kita buang semua itu, ya. Karena apa? Tuhan berikan kita kelepasan, Tuhan berikan kita kebebasan, ya. Di sini Pak Rudi ada, ya. Kita sudah mulai persekutuan doa para Pentakosta, ya, sudah berapa hari, luar biasa kita dilawat oleh Roh Kudus, ya. Dan Pak Rudi juga terheran-heran, ya. Dia mulai agak goncangan katanya waktu dia bersaksi, mulai goncangan, rasanya semua dia kerjakan sia-sia semuanya. Ya, kayaknya dia tak mau ikut Tuhan lagi katanya, mau ikut kembali ya seperti lama lagi seperti itu, ya. Tetapi saya percaya itu Tuhan yang menundung tangan Pak Rudi. Ya. Ketika Pak Rudi mulai goyang, mulai tidak kuat, saya percaya ada tangan Tuhan yang gak kelihatan yang menarik Pak Rudi datang. Ketika Pak Rudi datang, Pak Rudi merasakan ada sesuatu yang beda. Dia merasa ada kelepasan. Dia datang, dia melihat ada terang. Dan dia melihat Tuhan melawat dia. Dan dia ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu jam, waktu, ya Pak Rudi, ya. Waktu dan jam. Dan dia diberi hikmat daripada Tuhan. Dia mengatakan, jangan sia-siakan waktu ini untuk hal-hal yang tidak guna di bumi ini. Karena hidup kita di dunia ini sangat singkat, ya. Hidup kita di bumi ini sangat singkat, hanya sebentar saja. Mari kita mempergunakan waktu yang ada ini, ya. Jangan kita sibuk dengan, ya, hal-hal yang sia-sia semuanya. Tetapi mari kita mengizinkan hidup kita itu dipimpin, dituntun oleh Tuhan untuk mengalami kemuliaan Tuhan, untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan, untuk mengalami pelepasan daripada Tuhan. Ya, mungkin Pak Rudi bilang, mungkin kalau saya bilang mungkin, ya,
untung saya datang hari itu, saya nggak datang saya nggak alami. Mungkin Pak Rudi bilang, mungkin saya bantu bilang ya. Untung saya datang malam itu, kalau enggak saya tidak bisa mengalami. Ya, dan puji Tuhan, itulah pekerjaan Roh Kudus. Ketika datang ke persekutuan, ketika datang ke gereja, apalagi di hari Pentakosta, para Pentakosta ini ibadat pencurahan Roh Kudus ini, kita percaya hal-hal yang tidak terduga kita alami. Ya, hal-hal yang tidak kita pernah bayangin itu Roh Kudus menyingkapkan kepada kita. Ada beberapa orang yang mengalami penglihatan, ada beberapa orang yang dihibur oleh Roh Kudus. Dan saya pribadi, saya nggak tahu, ya saya belum melihat semenjak ibadah di pantai sampai beberapa hari di gereja saya belum lihat. Biasa saya sering lihat. Tetapi saya percaya, ya nanti besok saya akan pimpin di persekutuan doa para Pentakosta hari Senin, malam Senin saya akan pimpin. Saya akan percaya malam itu nanti Tuhan akan singkap kepada saya. Ya, saya percaya akan Tuhan memberkati kita semua yang hadir. Ya, karena apa? Kita tidak bisa mengatur Roh Kudus, kita tidak bisa mengatur Tuhan, tetapi kita bisa mengatur diri kita, apa kita mau datang atau enggak. Ya, ketika kita atur waktu, kita datang kepada Tuhan, maka percayalah ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Ya, jadi Pak Rudi mengalami kelepasan. Ya, waktu dia goncang imannya, dia mengalami kelepasan waktu dia datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya, jadi mari kita hidup ya sesuai dengan kehendak Tuhan, ya bukan kemauan kita tetapi kemauan Tuhan. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, Tuhan menyatakan bahwa hari ini genaplah nas yang kamu dengarkan. Hari ini apakah kita juga mau mengizinkan Roh Kudus ya memakai kita ketika kita mendengar firman Tuhan ini? Hari ini apakah kita mau membuka hati kita, memohon Roh Kudus menuntun kita supaya kita hidup boleh genap di firman Tuhan, supaya hidup kita ini ya menjadi berkat kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah saudara Tuhan bahwa Tuhan kita sudah melakukannya ini dalam firman-Nya, maka inilah yang harus kita contohi, yaitu kita membuka hati kita, mengundang Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin kita kepada jalan kelepasan. Ya. Mari kita sungguh-sungguh minta Roh Kudus menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya minta pemain musik WE untuk maju ke depan.